Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Perkenalkan, nama kakak Nabila Deo. Kakak adalah mahasiswa PGSD UNS. Salam kenal semuanya. Nah, kali ini kita akan belajar bersama nih. Maka dari itu, simak dan perhatikan ya. Anak-anakku kelas 6, hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran IPAS, yaitu materi kerjasama Indonesia dengan negara-negara di dunia. Nah, sebelum kita memulai masuki materi, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Sebelumnya, kalian pernah tidak melakukan suatu kerjasama, baik kerjasama dengan temanmu, atau dengan keluargamu, atau dengan orang lain, dalam hal apapun? Oke, pernah kan ya pasti? Nah, kalau gitu Ibu mau tanya, apa sih yang kalian ketahui tentang kerjasama itu? Betul sekali. Jadi, kerjasama itu adalah usaha yang dilakukan antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang sama dengan saling membutuhkan dan menguntungkan satu sama lain. Jadi kerjasama dilakukan oleh berapa orang? Dua orang atau lebih. Antara kamu dengan temanmu atau kamu dengan beberapa temanmu. Tuh, tujuannya apa? Kalau kalian melakukan kerjasama, pasti kalian ingin mencapai suatu yang sama. Tuh, karena kalian saling membutuhkan dan pastinya kerjasamanya akan saling menguntungkan. Seperti itu. Nah, anak-anak, jadi tidak hanya diri kita dengan orang lain yang membutuhkan kerjasama satu sama lain, akan tetapi negara kita, Indonesia, juga membutuhkan kerjasama dengan negara-negara di dunia. Baik itu dengan negara tetangga seperti Malaysia, ataupun dengan negara-negara besar sekalipun seperti Amerika. Karena kita saling membutuhkan satu sama lain. Maka dari itu kita membutuhkan kerja sama. Nah, seperti yang sudah Ibu bilang sebelumnya, Indonesia dengan negara-negara lain perlu memiliki kerjasama. Nah, kerjasama tersebut terbagi menjadi beberapa bentuk. Ada 3 bentuk. Yang pertama, kerjasama bilateral, yang kedua kerjasama regional, dan yang ketiga kerjasama multilateral. Kerjasama ini bisa dilakukan dalam berbagai bidang seperti ekonomi, politik, atau kegiatan yang lainnya. Seperti itu. Nah, apa sih kerjasama bilateral, regional, dan multilateral itu? Oke, Ibu akan menjelaskan. Kerjasama bilateral itu adalah kerjasama antar dua negara. Jadi yang melakukan kerjasama hanya dua negara, antara negara A dengan negara B. Misalnya Indonesia dengan Malaysia. Jadi kerjasama bilateral adalah kerjasama yang dilakukan antara dua negara dalam bentuk atau bidang apapun. Misalnya seperti perdagangan, pendidikan, atau mungkin dalam kebudayaan. Jadi bilateral dilakukan oleh dua negara. Nah, sedangkan regional adalah kerjasama
yang dilakukan oleh beberapa negara dalam satu kawasan. Biasanya dilatar belakangi karena mereka memiliki kepentingan yang sama antar negara. Misalnya dalam satu kawasan seperti Asia Tenggara. Nah, jadi regional ini bisa dilakukan dalam satu kawasan, misal negara-negara di Asia Tenggara, misal Indonesia bekerja sama dengan Malaysia dan juga dengan Singapura dan juga dengan Filipina atau Thailand, kan mereka masih dalam satu lingkup kawasan, yaitu Asia Tenggara. Makanya kalau mereka bekerja sama, namanya kerjasama regional. Nah, sedangkan kerjasama multilateral itu adalah kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara yang ada di dunia. Dan ini tidak dibatasi oleh kawasan. Jadi misalnya Indonesia kan di Asia Tenggara, kemudian Amerika ada di daerah sana. Jadi meskipun mereka tidak saling ada di satu kawasan Asia, mereka bisa bekerja sama. Itu dinamakan kerjasama multilateral. Nah, ketiga kerjasama ini, bilateral, regional, dan multilateral ini bisa dilakukan dalam berbagai bidang. Bisa dalam pendidikan, perdagangan, kebudayaan, hubungan diplomatik, dan sebagainya. Apakah anak-anak sudah paham? Nah, untuk mempermudahnya, kalian menghafalkan itu kalau B itu anggap B itu 2 negara, B itu 2. Regional itu satu kawasan, regional kawasan. Kalau multi itu bisa keseluruhan, jadi tidak dibatasi dengan negara. Multi itu keseluruhan negara. Itu bisa bekerja sama. Jadi seperti itu ya, anak-anak, penjelasannya. Oke, sekarang Ibu akan berikan contoh kerjasama antar negara-negara di dunia. Simak ya. Oke, sekarang ada contoh yang pertama, kerjasama bilateral, yaitu contoh kerjasama antara Indonesia, negara kita, dengan negara Jerman. Nah, kita dengan Jerman itu saling bekerja sama pada bidang ekspor. Misalnya ini, Indonesia mengekspor kopi, teh, tembakau, dan minyak sawit kepada negara Jerman. Nah, sedangkan nanti timbal baliknya, yaitu negara Jerman mengekspor barang-barang elektronik yang mereka buat untuk diekspor ke Indonesia, karena Indonesia belum bisa membuat elektronik, jadi dari Jerman yang mengeksporkan. Sedangkan di Jerman tidak bisa menanam kopi, teh, tembakau, dan juga minyak sawit, maka dari itu Indonesia mengekspor ke negara Jerman. Jadi mereka saling membutuhkan satu sama lain, maka dari itu mereka melakukan kerjasama. Dan kerjasama tersebut dinamakan kerjasama bilateral. Nah, contoh kerjasama yang selanjutnya yaitu kerjasama regional. Oke, kerjasama regional tadi apa? Kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara dalam satu kawasan. Nah, misalnya di kawasan Asia Tenggara itu biasanya dinamakan dengan kerjasama ASEAN. Nah, ASEAN ini hanya di bidang ekonomi kerjasamanya. Jadi, antar negara-negara di Asia Tenggara saling bekerja sama dalam bidang ekonomi.
gitu, yaitu tujuan mereka melakukan ini yaitu untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi negara masing-masing dan juga kemajuan sosial serta perkembangan budaya di kawasan Asia Tenggara. Nah, kerjasamanya namanya ASEAN. Tuh, seperti itu. Oke, contoh bentuk kerjasama yang selanjutnya yaitu multilateral. Di sini ada organisasi yang dinamakan PBB. PBB adalah organisasi internasional yang memiliki peran penting dalam menjaga perdamaian dan keamanan antar negara yang ada di dunia ini. Selain itu, PBB juga berperan penting dalam mengembangkan kerjasama internasional dan juga memajukan hak asasi manusia. Nah, itu tadi anak-anak materi kita pada hari ini. Jangan lupa kalian catat, kalian pahami, supaya kalian bisa mengerti tentang materi ini. Itu saja yang bisa kakak sampaikan. Sekian materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.